tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang sudah Tuhan beri, yang Tuhan telah beri. Amin. Takkan mungkin ku balas Tuhan, ku balas dari apa yang ku miliki, ku persembahkan. Haleluya. Seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta Tuhan, ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa Tuhan, kami mau terus tetap setia padamu. Datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak. Waktu selanjutnya saya serahkan pada hambanya. Yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku Tenangkan hati kami ya Tuhan, teduhkan pikiran kami ya Bapa. Biarkan kiranya hari ini ya Tuhan, kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menikmati kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarkan kiranya hati, jiwa, dan pikiran kami boleh fokus hanya tertuju padamu hari ini ya Tuhan. Sehingga ibadah kami hari ini tidak menjadi sia-sia ya Tuhan. Namun semuanya boleh menjadi berkat bagi hormat kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Kami serahkan waktu kami selanjutnya dalam tangan-Mu. Hanya dalam mengucap syukur untuk semua ini ya Pak. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi saudara Bapak Ibu. Terkasih dalam Tuhan.
Apa kabarnya? Amin, puji Tuhan. Kesempatan hari ini saya akan share sesuatu tentang pertumbuhan. Analogi yang sesuai dengan pertumbuhan itu adalah berkembang. Karena firman Tuhan bilang bahwa di tangan orang-orang yang percaya, segala yang kita sentuh, kita usahakan, itu semuanya akan berkembang. Amin. Lalu siapa yang harus bertumbuh? Siapa yang harus berkembang? Itu dimulai dari generasi. Dimulai dari anak-anak kita sampai ke diri Anda sendiri dan keluarga. Itu generasi. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah menyadari bahwa Anda sudah benar-benar bertumbuh? Apakah Anda pernah merasa seperti demikian? Sukses mengatasi satu masalah, namun di kemudian hari, waktu masalah yang sama datang lagi, kamu jatuh lebih dari sebelumnya. Terkadang kita nggak sadar kalau sebenarnya kita cuma berhasil ngelewatin masalah tanpa benar-benar menyelesaikannya. Pernah merasa seperti demikian? Atau kita udah menemukan solusinya, tapi ternyata masalah yang sama tiba-tiba datang lagi di kemudian hari. Sekilas kita udah merasa berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dengan solusi-solusi yang kita temukan. Tapi saat masalah yang sama menyerang dengan skala yang lebih besar, kita bisa jatuh lebih keras dari yang sebelumnya. Saya mau kasih satu contoh. Ada seseorang yang selalu khawatir soal uang. Dia selalu merasa nggak aman dengan keuangannya. Dan kekhawatirannya ini telah menghantuinya bertahun-tahun selama dia menjalani bisnisnya. Lalu suatu saat bisnisnya mulai naik. Dia mulai memimpin di bidang bisnisnya. Semua berjalan lancar. Dia nggak punya lagi masalah soal uang. Karena sekarang dia punya lebih banyak uang dibanding yang sebelumnya, dibanding yang bisa dibayangkannya. Tapi pertanyaannya, apakah itu sudah menyelesaikan permasalahannya? Tentu tidak. Itu cuma akan mengkamuflase masalah yang sebenarnya. Ketakutan akan uang menjadi nggak relevan karena dia punya banyak uang. Tapi coba waktu bisnisnya surut, saat beberapa kliennya mulai stop pakai jasa dia, semua ketakutan itu akan kembali datang, bukan? Bahkan lebih kuat daripada sebelumnya. Kenapa demikian? Karena sejujurnya masalah aslinya itu belum selesai. Ini nggak hanya bicara tentang uang aja, ini juga berlaku buat kelemahan-kelemahan kita yang lainnya. Sekilas kelihatannya kesuksesan itu bisa menjadi jawaban. Bahkan kita terbiasa melihat kesuksesan sebagai tujuan hidup. Tapi ketahuilah bahwa contoh sukses yang tadi itu hanya menyentuh bagian terluar dari masalahmu. Lingkungan sosial kita hari ini sangat fokus pada kesuksesan dan pencapaian, betul bukan? Kita fokus mencari solusi eksternal untuk masalah, padahal faktanya solusi eksternal tersebut malah mengalihkan perhatian kita dari masalah yang utamanya. Masalah utamanya itu sebenarnya ada di dalam diri Anda sendiri. Perkembangan diri yang palsu itu berasal dari hal-hal eksternal dalam hidup kita. Sementara perkembangan diri yang sesungguhnya itu akan muncul dari perubahan-perubahan dalam diri Anda. Jadi sebenarnya apa yang harus saya rubah? Kita mau buka di Matius 5 ayat 48. Oke, Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Waktu saya baca ayat ini, saya jadi sempat minder. Karena saya pikir, kok Tuhan pingin kita jadi sempurna. Menjadi seorang yang gak lagi berbuat kesalahan. Kita tidak lagi buat dosa, sama seperti Yesus kita menjadi sempurna. Tapi ternyata setelah saya mengerti bahwa kata sempurna dalam Matius 5 itu bukanlah sempurna seperti yang dibayangkan. Dalam bahasa aslinya kata sempurna ditulis telios, yang artinya menjadi dewasa. Bukan menjadi sempurna yang gak ada kesalahan sama sekali, tapi supaya kita menjadi dewasa. Dan kedewasaan itu selalu berhubungan dengan bagaimana cara kita hidup. Dewasa itu bukan hanya sekedar bertambahnya usia kita.
Karena banyak orang yang dewasa, banyak orang yang usianya udah banyak tapi nggak menjadi dewasa. Betul kan? Kedewasaan juga bukanlah bertambah besarnya badan kita, entah itu ke atas, ke bawah, ke samping kanan atau ke samping kiri. Bukan. Tetapi kedewasaan selalu berhubungan dengan bagaimana kita hidup. Bagaimana kita menghidupi kehidupan kita sehari-hari. Ibrani 5 ayat 14. Ibrani 5 ayat 14, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Pesannya ini, saat ini kita harusnya sudah beralih dari cara hidup kita yang lama. Musimnya udah beda. Jadi baju kita pun juga harus ganti dong. Untuk kamu bisa rebut tanah perjanjian itu, menu makanannya perlu diganti. Gak bisa bubur terus. Hari ini, mari kita sama-sama menantang diri kita untuk bertumbuh dewasa sama-sama. Saya mau kasih judul, share firman hari ini, Change Your Game. Apa yang ingin Anda capai tahun ini? Hal-hal atau area apa aja yang ingin Anda capai dalam tahun ini? Mungkin dalam kerohanian kita, saya teduh masih bolong-bolong gak? Dalam finansial kita, masih suka boros gak? Atau mungkin dalam hubungan kita, keluarga gimana? Harmonis gak? Dalam kesehatan, kolesterol tahun ini berapa? Atau emosional kita, gimana kondisi hatimu hari ini? 5 hal tersebut, kesemuanya itu berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Saya kutip kata-kata Pastor Brian Houston, my spirit, my responsibility, yang artinya rohku itu tanggung jawabku. Bahwa jika kita mau menjadi dewasa, artinya proses pendewasaan kita pun itu juga adalah tanggung jawab Anda dan saya. Kita gak bisa minta sama Tuhan, Tuhan bikin saya jadi dewasa dong. Gak bisa saudara. Itu sebabnya saya mau share, ada 5 hal yang bermanfaat supaya kita bisa menjadi lebih dewasa. Sehingga kita bisa mengalami pertumbuhan yang real. Amin. Yang pertama, untuk menjadi dewasa dibutuhkan tantangan. Kalau Anda ngaku orang Kristen gak boleh takut sama tantangan. Untuk apa kita punya iman kalau kita takut sama tantangan? Karena mana mungkin kita bisa naik kelas kalau kita gak melewati sebuah ujian. Betul bukan? Kalau mau naik ke level berikutnya, kita harus melewati tantangan yang berat dong pastinya. Biar apa? Supaya terbukti secara sah, diakui bahwa kita sudah bisa melewati tantangan tersebut. Pencobaan datang untuk menjatuhkan. Namun ujian ada supaya kita bisa naik ke level berikutnya. Setiap masalah yang datang dalam kehidupan kita itu dapat mematahkan atau bahkan menguatkan kita. Pilihan selalu ada di tangan kita sendiri untuk jadi korban atau jadi pemenang. Kabar buruknya adalah ini. Di dunia ini gak ada yang abadi, gak ada yang kekal. Semua yang kita miliki, semua yang kita peroleh, bahkan orang-orang yang kita sayangi, semuanya pasti akan hilang suatu saat nanti. Tapi kabar baiknya adalah semua masalah kita pun juga gak ada yang kekal. Apa yang dulu Anda pikir itu berat, waktu kamu melihat ke belakang, saat tantangan itu telah selesai, oh ternyata lewat juga ya masalahnya ya. Sebagai orang tua yang benar, nanti kalau saya menjadi orang tua, ketika saya melihat anak saya dalam masalah, naluri pertama saya sebagai seorang ayah yang baik adalah ingin membantu menyelesaikan masalah yang ada untuk mereka. Tapi kita juga perlu sadar dong, bahwa kalau itu dilakukan terus-menerus, anak-anak kita gak bakal bertumbuh jadi dewasa. Jadi, yang saya lakukan adalah saya akan membiarkan mereka menyelesaikan masalah mereka sendiri. Dan tugas orang tua, tugas kita sebagai orang tua, untuk menenangkan anaknya. Memastikan bahwa kita selalu ada bersama dengan mereka. Sama halnya dengan kehidupan. Kadangkala Tuhan menenangkan badai buat kita. Namun ada kalanya juga Tuhan mengizinkan badai itu datang.
dan tetap ada dalam hidup kita, sementara dia menenangkan anaknya. Dengar ini baik-baik, masalahmu akan mengajarkan engkau bahwa Tuhanlah satu-satunya andalanmu dalam hidup ini. Kamu mau minta tolong sama manusia akan selalu mengecewakan. Kita sebenarnya lebih kuat daripada apa yang kita pikirkan. Nah, bagaimana caranya kita bisa tahu bahwa kita itu sebenarnya lebih kuat? Caranya adalah ketika kamu mengambil senjata dan berperang. Langkah awal itu harus ditentukan dari kita. Lalu serahkan langkah selanjutnya kepada Tuhan. Waktu kamu mulai ambil satu langkah awal ke depan, pertamamu dalam iman, saat itu juga Tuhan ikut melangkah bersamamu. Yang kedua, untuk menjadi dewasa dibutuhkan berubah. Ini merupakan sebuah kata yang gak disukai sama banyak orang, termasuk saya sendiri juga sebenarnya gak suka ini. Tapi faktanya jika Anda mau bertumbuh dewasa, mau gak mau saudara kamu harus belajar untuk menerima perubahan. Kedewasaan datang saat kita berhenti bikin alasan dan memulai sebuah perubahan. Kira-kira apa yang ingin Anda ubah tahun ini? Apa yang kamu ingin lihat, hasil apa yang ingin kamu lihat dalam hidupmu hari ini? Karena itu gak mungkin terjadi jika tidak dimulai dengan sebuah perubahan. Jika Anda mau mendapatkan hasil yang berbeda, kamu harus belajar menerima perubahan. Menggunakan cara atau metode yang sama, itu gak akan menghasilkan hasil yang berbeda. Jika kita melakukan kebiasaan-kebiasaan yang sama, bagaimana mungkin kita bisa meminta hasil yang berbeda? Matius 5 ayat 38 sampai 39. Matius 5 ayat 38 sampai 39. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipimu yang kanan, berilah juga kepadanya pipimu yang kiri. Dalam ayat ini Yesus sedang ajar kita bahwa ada sesuatu yang harus kita rubah. Apa itu? Persepsi. Cara pandang kita terhadap masalah. Cara pandang kita menjalani hidup kita supaya kita bisa bertumbuh menjadi dewasa. Karena tanpa perubahan kita gak akan dapat hasil yang berbeda dong. Jadi apa yang Anda mau rubah hari ini? Apakah Anda masih boros pengeluaranmu? Atau apakah Anda masih males-malesan? Atau Anda masih suka marah-marah yang gak jelas? Alasannya apa? Mungkin ada yang berpikir begini, aku emang dari sananya begini, jadi terima gue apa adanya dong. Kita selalu terjebak dengan pemikiran mental korban. Semua gara-gara sekelilingku. Aku jadi begini karena ini, karena itu. Tapi Yesus berkata enggak. Kamu punya kuasa untuk berubah menjadi lebih baik. Berubah menjadi lebih dewasa. Tolak untuk hidup dalam alasan. Fokus sama apa yang bisa kita ubah, bukan sama apa yang gak bisa kita rubah. Saya gak bisa merubah pandangan seorang bapak yang nanti, saya gak bisa merubah pandangan seorang bapak yang anak perempuan yang saya deketin, terus nanya, emang penghasilan kamu berapa? Akan selalu ada bapak-bapak yang ngomong seperti begitu, dan saya gak bakal bisa merubah itu. Akan selalu ada juga teman-teman yang di belakang kita menilai kita yang buruk. Akan selalu ada orang-orang yang seperti itu dan kita gak bisa merubah itu. Tapi apa yang bisa saya rubah adalah ini. Oke, saya bakal amanin masa depan saya. Saya akan take care of myself. Saya akan baik-baik saja hari ini, besok, dan nanti. Jika masa lalu pahit, maka kerjakanlah. Usahakan agar masa depanmu menjadi lebih baik lagi. Fokus ke diri Anda sendiri. Lakukan apa yang kita bisa. Lakukan apa yang kita bisa dan ketika orang lain meremehkanmu, ubahlah kata-kata itu menjadi prinsip hidup kamu untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi daripada hari ini. Anda gak perlu berusaha membuktikan kepada orang yang meremehkanmu. Cukup lakukan apa yang kamu suka, apa yang kamu cinta, apa yang sedang kamu usahakan. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang mencintai dan menghargai dirimu apa adanya. Simpelnya begini, waktu Anda diremehkan, jadikan itu motivasi. Jadikan itu pembuktian
ke diri Anda sendiri, bukan untuk orang lain. Karena kebanyakan orang salah. Dia hanya memuaskan keinginan orang lain. Seharusnya Anda meyakinkan ke diri Anda sendiri bahwa kamu bisa menjadi seperti yang mereka katakan. Sehingga ketika impian Anda tercapai, apa yang dikatakan orang itu terwujud dalam kehidupan Anda, secara otomatis kepuasannya pun ke Anda, bukan ke orang lain. Tetapi jika saat Anda berusaha membuktikan ke orang lain, pertanyaannya apakah orang itu bakal peduli? Mana sempet, keburu telat. Kayak saya mau kasih contoh, kamu diremehkan ketika karena kamu masih pakai motor, sementara teman-teman kamu udah pada bawa mobil. Lalu Anda motivasi diri Anda sendiri, sehingga tahun depan kamu bisa beli mobil. Lalu Anda bawa mobil tersebut ketemu teman-teman Anda. Pertanyaannya apakah mereka peduli? Apakah dengan begitu Anda langsung puas? Karena udah bisa beli mobil. Sementara masalah mobil baru di belakang masih menanti. Biaya servisnya lebih mahal daripada motor. Pajaknya pun lebih mahal daripada pajak motor. Belum lagi isi bensinnya. Hanya demi kepuasan orang lain, hanya demi memuaskan keinginan orang lain, hidup kita sengsara kemudian hari. Hidup ini terlalu singkat jika hanya dihabiskan hanya untuk mencari pengakuan dari orang lain. Saya mau kasih tahu, hidup ada itu untuk dinikmati, bukan untuk memuaskan orang lain. Kata-kata yang kita ucapkan itu juga penting. Setiap kata-kata yang keluar dari mulutmu, itu akan membentuk sebuah pemikiran. Baik itu untuk dirimu sendiri maupun bagi orang lain yang mendengar. Jadi hati-hatilah setiap kali Anda berkata-kata. Jaga perkataanmu, jaga sikapmu, jaga perbuatanmu. Karena semuanya itu adalah doamu. Kita tahu bangsa Israel sebagian besar gak masuk tanah perjanjian setelah bersusah payah di padang gurun. Kenapa? Karena mereka bersungut-sungut. Nah, tetapi masalahnya juga, apakah kita tertarik untuk berubah atau kita berkomitmen untuk berubah? Karena jika kita hanya tertarik melakukan sesuatu, kita hanya akan melakukannya saat nyamannya aja. Namun, ketika kita berkomitmen pada sesuatu perubahan, kita nggak akan menerima alasan apapun. Kita hanya mau terima hasil. Saya tertarik nih mau les musik. Cuma tertarik aja itu nggak bisa merubah apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Kamu harus punya komitmen. Jika itu penting bagimu, maka Anda akan mencari jalannya. Tapi jika itu tidak penting, kamu cuma cari-cari alasan. Sekarang ini, waktunya Anda untuk berubah. Karena apa? Perubahan tanpa berubah bukanlah sebuah perubahan. Yang ketiga, untuk menjadi dewasa dibutuhkan pengorbanan dan ketaatan. Kedewasaan itu bukanlah waktu kita bicara hal-hal yang besar, namun sewaktu kita mengerti hal-hal yang kecil. Tiap kali kita mengerti sesuatu, kita menempatkan kuasa atas pengertian tersebut. Masalah yang sama, yang tadinya nggak bisa kita pecahkan, sangat sulit untuk kita pecahkan, tetapi ketika kita mengerti solusinya, akhirnya menjadi mudah. Karena apa? Karena ada kuasa di balik pengertian tersebut. Masalah yang sama yang tadinya tidak bisa dipecahkan, kita jadi mengerti, tapi akhirnya kita mengerti. Kita mengerti, akhirnya menjadi mudah karena ada kuasa di baliknya. Dengan kita mengerti alasan-alasan kita melakukannya, akan ada kuasa di baliknya. Jadi apa yang perlu kita mengerti? Ini. Pelajarannya ini. Apapun yang kau tabur akan menentukan apa yang kau tuai. Saya udah sering dengar yang kayak gini. Tapi apa Anda mengerti bahwa waktu Anda menabur, semua pemberianmu itu benih. Dan benih itu bukan cuma soal uang. Benih bicara soal pengorbanan dan ketaatan. Ada hukumnya di situ. Kalau kamu tabur, kamu bakal tuai hasilnya. Tapi supaya iman bekerja, kamu perlu mengerti betul dulu maksudnya apa.
Ketika kamu tabur, lalu musim kering datang, kamu gak usah minta lagi sama Tuhan, karena kamu sudah taat. Kamu gak bakal mungkin kelaparan di musim kering. Nah, sekarang misalnya Anda gak tabur, berarti benihnya Anda makan dong, benar kan? Jadi sekarang cek kehidupanmu hari ini. Apa yang sedang Anda kerjakan hari ini? Apa yang Anda tabur hari ini? Sebab suatu hari nanti, kamu akan menyadari bahwa segala sesuatu yang kita anggap sebagai pengorbanan di hari ini, itu sebenarnya adalah investasi terbesar yang kita lakukan untuk di kemudian hari. Apapun pengorbanannya, mungkin kamu anggap terlalu berat buat kamu. Tapi sebenarnya itu adalah investasi terbesar yang bisa Anda berikan untuk dirimu di masa depan. Amin. Nah, pengorbanan pun juga gak bisa dipisahkan dengan ketaatan. Jangan kita cuma pikir bahwa pengorbanan aja itu udah cukup. Hal-hal apa yang kamu tahu harus kamu ubah soal ketaatanmu di hari ini supaya kita bisa membuahkan hasil yang berbeda. Waktu Abraham berjalan naik dalam ketaatan bersama Ishak, waktu Abraham mau mengorbankan anaknya Ishak, ketika Tuhan minta anaknya Ishak, waktu Abraham mau tusuk Ishak, malaikat cegat. Stop. Tuh, ada domba di situ tuh. Loh, padahal dari tadi nggak ada domba sama sekali di sana. Kenapa pas baru mau tusuk baru ada dombanya coba? Itu karena sementara Abraham dan Ishak naik dari sisi gunung sebelah sini, dari sisi gunung sebelah sana, Tuhan juga suruh domba naik. Sama halnya ketika kita taat ikut proses, mungkin rasanya berat jalur yang kita pilih. Tapi perlu kita sadarin di sisi yang lah, waktu kita ikut proses, waktu kita taat, mau ikut maunya Tuhan, kita taat dari sebelah sini kita naik. Yang perlu disadarin dari sisi yang sebelah sana, berkat juga ikut naik. Tapi masalahnya, kebanyakan orang udah menyerah duluan sebelum sampai di puncaknya. Tetapi tentu perlu juga disadari bahwa kita nggak bisa berjalan sendirian. Kita perlu support dari orang lain supaya kita perlu support dari orang lain juga. Kita butuh yang namanya komunitas. Karena dengan sendiri kitanya akan menghasilkan sedikit. Tetapi dengan bersama kita bisa mendapat lebih. Dan bicara komunitas, saya nggak bicara soal orang yang cuma kumpul. Orang yang cuma kongko-kongko, yang cuma ngobrol-ngobrol biasa sama Anda, yang nggak jelas omongannya. Yang hangout bareng sama saudara doang. Saya bicara komunitas, itu bicara kelilingi dirimu dengan orang-orang yang memiliki visi yang sama, prinsip yang sama, nilai-nilai hidup yang sama. Bergaulah dengan mereka yang bisa membangun dan menguatkan Anda. Supaya apa? Supaya kita bisa sama-sama tumbuh dewasa. Kamu gak bisa melakukannya sendirian. Kamu butuh support dari keluarga. Nasihat dari teman-teman yang jauh lebih berpengalaman. Itu yang bisa membuat kita naik kelas. Coba cek kembali inner circle-mu. Hubungan pertemanan kamu, pacar kamu, orang-orang terdekat di hidupmu. Sudahkah tepat? Keempat, untuk menjadi dewasa dibutuhkan kerendahan hati. Pelajarannya ini, rendah itu tinggi. Karena ukuran kerendahan itu akan menentukan ketinggianmu dalam hidup ini. Tetapi ketika kita dibentuk untuk jadi rendah hati, dibutuhkan proses. Yesus ketika dia harus jadi pribadi yang rendah hati, dia harus meninggalkan ketuhanannya. Mengambil rupa jadi manusia itu berat loh Bapak Ibu Saudara. Dari yang gak terbatas, dibuat jadi terbatas. Mari coba Anda bayangkan begini. Jika Anda tiap hari sudah dikasih fasilitas yang enak-enak sama orang tuamu, uang jajan tanpa limit, mau beli apa aja gampang, karena uang jajannya banyak, kemana-mana gak dilarang. Lalu tiba-tiba semuanya dicabut, kemana-mana jalan kaki, gak dikasih ongkos jalan pula. Uang jajan dibatasin cuma 5.000 doang sehari. Orang-orang yang sudah terbiasa dengan kenyamanan, ketidakterbatasan,
Lalu tiba-tiba dilimitasi, menjadi terbatas, itu nggak enak. Mau apa-apa jadi harus mikir. Bayangkan keadaannya seperti saat ini. Ada PSBB, ada lockdown, ada virus corona. Apa-apa serba dibatasin. Kerja aja harus dari rumah. Mau ngapa-ngapain semua harus dari rumah. Belanja pun dari rumah. Besok bisa makan pun udah puji Tuhan. Yang tadinya tidak terbatas, jadi terbatas. Itu nggak mudah. Kenapa kita perlu belajar dari Yesus? Karena dia masternya. Karena hanya Yesus yang telah terbukti dari tidak terbatas menjadi terbatas. Dan dia berhasil melewatinya. Kerendahan hati akan mendatangkan ketenangan. Tapi ini, Amsal 13 ayat 10. Amsal 13 ayat 10. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Orang yang sombong isinya bertengkar melulu. Mereka gak mau ngalah, maunya menang sendiri, egois, sombong. Tapi orang-orang yang rendah hati, ada ketenangan. Dia dapat melihat segala sesuatu lebih jernih. Orang ketika sedang panik, segala sesuatu bisa jadi salah. Tuhan aja bisa dikira hantu. Tapi ketenangan bisa membuat kita jernih melihat hidup kita. Melihat masa depan kita nantinya seperti apa. Poin pertama, kenapa kerendahan hati itu penting? Karena itu menentukan penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Yesaya 57 ayat 15. Yesaya 57 ayat 15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat yang tinggi dan di tempat yang kudus. Tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Tuhan bersemayam di tempat yang maha tinggi, yang susah untuk kita jangkau. Tapi ternyata dia juga ada bersama dengan orang yang remuk hati. Dia gak tinggalkan Anda. Tapi hanya selama apa? Selama dia menemukan kerendahan hati dalam hidupmu. Kalau Tuhan sudah ada di pihakmu, pintu manapun asal memang itu yang dari Tuhan, asal itu yang memang Tuhan mau, bisa Tuhan bukakan dengan cara-cara yang kita gak masuk akal. Orang yang rendah hati itu suka mengandalkan Tuhan, suka mencari Tuhan, merasa bahwa dirinya gak sanggup kalau bukan Tuhan yang pimpin. Dia terbatas, dia lemah. Tapi firman bilang, justru orang-orang yang seperti itu yang akan menerima penyertaan dan kekuatan yang dari Tuhan. Orang-orang yang seperti itu akan merasa puas. Kenapa kok penyertaan Tuhan itu penting? Kita itu sesungguhnya buta loh Bapak Ibu Saudara. Kita gak tahu apa yang terjadi 15 menit ke depan, kita gak ngerti. Hari esok kita bakal seperti apa, kita pun juga kita gak tahu. Kita cuma bisa menebak-nebak. Boleh kita punya planning, boleh kita punya rencana hari esok kita mau ngapain. Tapi seringkali yang terjadi kenyataannya berbeda, bukan? Oleh karena itu kita butuh tuntunan Tuhan setiap waktu supaya respon yang keluar dari kehidupan itu benar. Kedua, kenapa kerendahan hati itu sangat penting? Karena itu menentukan peninggian yang dari Tuhan. Bicara promosi, bicara dibawa naik sama Tuhan akan tergantung dari apakah posisimu rendah atau tidak. Mau dibentuk atau enggak. Lukas 14 ayat 11. Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Mau pilih yang mana? Direndahkan tapi ujung-ujungnya tinggi, atau sombong di awal namun habis setelahnya. Karena ketika kita direndahkan, seringkali karakter kita itu sedang dibentuk. Semakin rendah kita, percayalah, kamu akan diangkat semakin tinggi sama Tuhan. Untuk bisa menjadi rendah kita harus apa? Relakan hatimu untuk dibentuk sama Tuhan. Karena di balik pembentukan itu ada kerendahan hati.
Dan di balik kerendahan hati itu ada promosi yang dari Tuhan. Mungkin tangga karir Anda bukan ke atas. Anda mungkin gak bisa jadi manajer, Anda mungkin gak bisa menjadi direktur, Anda mungkin gak bisa jadi supervisor di sebuah perusahaan. Karena kamu cuma pedagang makanan keliling biasa aja. Tapi mungkin aja tangga karir kamu itu bisa ke samping. Kamu bisa jadi food vlogger, kamu bisa jadi koki, kamu bisa buka franchise daganganmu sendiri. Kamu bisa jadi ahli gizi, apapun bisa terjadi, gak harus ke atas. Kamu bisa ke samping. Mari belajar dari kisah peperangan bangsa Israel di Yeriko. Israel itu adalah bangsa perang. Mereka dilatih perang dimulai dari semenjak mereka keluar dari Mesir. Tapi anehnya, justru di Yeriko malah gak boleh perang. Belum pernah ada pengalaman yang seperti ini. Panglimanya aja Yosua, dia orang perang banget. Istilahnya tuh, dia yang jadi kepala premannya, yang paling biasa maju di depan, yang paling biasa turun perang. Tapi Tuhan bilang hari itu gak boleh perang lagi dulu. Gak ada main pedang-pedangan lagi, stop semuanya. Cukup puter-puterin aja. Waktu hari pertama orang Jericho lihat dari atas, mereka bingung. Kok gak bikin apa-apa ya? Kok cuma muter-muter aja ya? Besoknya pun juga sama, cuma diem, muterin benteng. Tuhan pun juga gak kasih tahu semua plan, semua rencananya ke Yosua. Ini cuma diajar kebergantungan sama Tuhan. Cuma muter-muter aja begitu, bahkan besoknya pun juga sama. Hari selanjutnya, orang-orang Jericho mulai ledekin mereka. Tapi Israel gak boleh bales, mereka cuma bisa diem, mereka cuma bisa lihat doang. Hari ketiga, hari keempat, seterusnya itu sama. Bahkan dalam literaturnya dikatakan bahwa orang-orang Yeriko bukan hanya meledek mereka. Orang-orang Yeriko sampai lempar kotoran hewan, mereka melempar batu, tapi orang Israel gak boleh balas. Gak boleh balas ngomong. Waktu mereka balik ke kemah berdarah-darah cuma bisa nangis. Kenapa Tuhan, kok saya gak boleh balas? Berhenti di hari ke-6, ini dianalogikan hikmat. Manusia udah berhenti, usaha manusia berhenti. Dan di hari ke-7 pun Yosua bilang, muternya harus 7 kali. Kalau dari hari pertama sampai ke-6 cuma sekali puter, hari ke-7 harus 7 kali. Artinya apa? Artinya gini, udah gak tahu lagi. Udah habis, udah gak ada cara lagi. Hikmat habis, semuanya habis. Udah gak ngerti mesti gimana lagi. Baru setelah itu, kamu teriak keras-keras. Nah, bayangin aja teriakan yang satu ini. Tembok Jericho itu tebel banget Bapak Ibu Saudara-saudara. Saking tebelnya, Rahab sekeluarga punya rumah di dalam tembok Jericho. Nah, tembok yang setebal itu aja bisa runtuh cuma dengan teriak. Di hari yang ke-7, itulah sorak-sorai kemenangan. Jadi apakah Anda rindu mengalami kemenangan atas masalahmu? Jawabannya hanya dibutuhkan kerendahan hatimu. Mau ikut kehendak Tuhan atau enggak? Yang terakhir, yang kelima, untuk menjadi dewasa kamu butuh anugerah. Kamu mau bertumbuh dewasa, saudara, Anda butuh anugerah yang dari Tuhan. Artinya apa? Artinya kamu butuh Yesus. Keluaran 3 ayat 6. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Waktu saya baca ayat ini, keren ya Tuhan itu. Dia mau menyebut dirinya sebagai Allah Abraham kepada Musa. Wajar kalau dia sebut dirinya Allah Abraham. Kan dulu namanya Abram, dirubah jadi Abraham. Dari Abram, Bapa yang tinggi, dirubah menjadi Abraham, Bapa segala bangsa. Keren kan namanya? Tapi yang menarik, kenapa kok ya Tuhan mau mengakui dirinya sebagai Allah Yakub? Anda tahu arti Yakub? Arti Yakub itu penipu.
Kenapa Tuhan gak bilang aja, Musa, kenalilah aku sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel. Tapi kenapa kok Tuhan juga bilang, akulah Allah Yakub. Artinya ini, Tuhan bukan cuma mau jadi Allah atas kemenanganmu aja, tapi dia juga mau menjadi Allah atas kegagalanmu. Kalau dia bisa ada di kemenanganmu, dia juga gak malu mengakui kegagalanmu. Supaya kegagalanmu itu diubahnya menjadi kemenangan yang lebih besar lagi. Seberapa besar pimpinan Tuhan dalam hidupmu? Waktu buka bisnis, waktu cari jodoh, waktu hal-hal yang krusial buat masa depanmu, seberapa penting Tuhan punya otoritas atas hidupmu. Waktu Anda buka usaha hanya karena kamu punya pengalaman dan modal, belum tentu itu yang Tuhan mau. Seringkali banyak orang gak mau mendengar apa yang menjadi maunya Tuhan, karena mereka merasa gak penting untuk Tuhan terlibat dalam hidup mereka. Kenapa penting buat cari kehendak Tuhan? Karena kadang apa yang penting buat hidup kita belum tentu itu yang Tuhan mau. Jadi penting untuk minta pimpinan Tuhan dalam hidupmu. Saya boleh undang pelayan mimbar maju ke depan, Bapak Hendra bantu gitar. Saudara, saya mau tanya, Anda mengerti betul nggak proses emas murni dibentuk? Ada yang mengerti bagaimana proses emas yang murni dibentuk? Saya mau kasih tahu caranya. Jadi, dari sebongkah batu digiling di dalam satu kettle. Kettle itu tempat penyimpanan. Lalu dipindahkan dari satu kettle ke kettle yang lain. Kemudian dipanaskan sekian derajat sehingga kotorannya mulai keluar. Sampai akhirnya di kettle yang terakhir, ini sudah yang paling penentuan. Di kettle yang terakhir ini panasnya itu 1100 derajat Celcius. Sangat panas sekali. Dan si penjaga perapian juga gak boleh kemana-mana. Karena dia harus jaga jangan sampai emasnya itu hancur. Dan disitulah kotoran yang terakhir yang dikeluarkan. Nah pertanyaannya, kotoran apa yang keluar? Yang paling terakhir keluar dari emas yang dimurnikan itu adalah perak. Coba Anda renungkan baik-baik ini. Bukankah perak punya nilai? Bukankah perak juga benda yang berharga? Tapi untuk emas itu menjadi murni, perak harus dikeluarkan. Nah, pelajarannya ini. Kenapa Anda gak bisa menjadi sempurna seperti Matius 5 tadi? Gak pernah menjadi seperti yang Allah mau, karena yang punya nilai di dalammu, yang berharga bagimu, perak yang ada di dalam dirimu, itu belum dicabut. Kita masih pertahankan itu baik-baik. Jangan Tuhan, ini sangat berarti buat hidup saya. Sehingga kita gak pernah menjadi emas yang murni. Seringkali waktu Tuhan proses kita, Tuhan mau ambil yang paling baik dalam hidup kita. Sehingga yang terbaik dihasilkan dari hidupan kita. Bukankah sebenarnya gambar Kristus yang sedang dibuat dalam hidup kita? Yang sedang dihasilkan dari kita. Tapi ada perak-perak dalam hidupmu, dalam hidup saudara yang harus diambil. Masalahnya, kamu rela enggak? Yang terbaik loh perak itu benda yang punya nilai. Mungkin dalam hidupmu, perak itu bakat. Mungkin harta. Mungkin kendaraan kita, pekerjaan kita, jabatan kita. Sesuatu yang berharga buat kita. Atau bahkan mungkin juga kekecewaan kita, sakit hati kita, kepahitan kita, dendam, sesuatu yang dipendam. Maukah saudara kasih perak itu ke Tuhan? Mau tidak? Mari kita hampiri hadirat Tuhan. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri.
Mari hari ini kita mau rendahkan hati kita. Mari hari ini kita mau lembutkan hati kita. Karena kerendahan hati kita menentukan peninggian yang dari Tuhan. Kalau engkau mau hari ini ada pemulihan, ada perubahan dalam hidupmu. Berikan perak yang ada dalam hidupmu. Apa yang paling bernilai, apa yang paling berharga buat hidupmu, kasih buat Tuhan. Kasih semuanya buat Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak
pada Yesus Juru Selamat, aku berserah, aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah, aku berserah. Yes Tuhan, kami mau berserah padamu Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Apa yang kami miliki ya Tuhan, apa yang kami punya ya Tuhan, semua yang berharga dalam hidup kami mau serahkan sebetulnya semua yang padamu ya Tuhan. Ini kami ya Tuhan, ini kami ya Tuhan. Ambil semuanya ya Tuhan, ambil semuanya. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu meteraikan di hati dan jiwa kami sehingga kami pulang bukan lagi sebagai seorang anak tetapi kami benar-benar sebagai seorang dewasa yang layak dan siap untuk mendampingi Engkau dalam kemuliaan-Mu untuk selama-lamanya di tempat-Mu yang kudus ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan meteraikan di hati, jiwa dan pikiran kami. Berkati dan urapi dengan lebih dahsyat dan lebih luar biasa Tuhan. Hamba-Mu Tuhan Christian Aditya yang telah Engkau pakai menjadi alat-Mu. Biar Tuhan dan urapan dan kuasa-Mu Tuhan, Engkau boleh pakai dia lebih dahsyat, lebih luar biasa. Dan pertemukan dia dengan jiwa-jiwa untuk diselamatkan, dimenangkan. Agar semakin banyak orang diberkati, selamatkan, dimenangkan. Demikian juga urapi umat-Mu Tuhan. Jadikan kami Tuhan menjadi saksi-saksi kebenaran-Mu. Sehingga oleh hidup kami Tuhan berbuah berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang penuh kasih, Engkau tilik setiap kami ya Tuhan. Ketika Engkau dapati kami dalam pergumulan, dalam penderitaan, dalam kesusahan. Biar ya Tuhan lewat semua itu kami tahu ada sesuatu yang ilahi, sesuatu yang surgawi, sesuatu yang luar biasa yang Kau kerjakan bagi kami. Oleh karena Tuhan, kalau yang sakit Kau sembuhkan, yang susah Kau hiburkan. Yang berkekurangan Kau berkati dengan berlimpah-limpah, yang terluka Engkau balut, dan jangan biarkan seorang pun Tuhan pulang dengan tanah hampa. Tapi biarlah pulang semua dengan sukacita dan bahagia. Apa yang mereka tabur Tuhan, kami percaya Engkau akan berkati berlipat kali ganda. Sehingga tidak seorang pun kehilangan atas apa yang mereka tabur di hadapan-Mu Tuhan. Sertai kawali setiap langkah umat-Mu yang akan meninggalkan tempat yang kembali ke rumah masing-masing Tuhan. Bahkan di rumah masing-masing dengan selamat, tidak kurang apapun juga. Agar dilindungi dengan kasih setiamu, malaikat-Mu kira berpasukan, menjaga, melindungi dan memberkati. Ketika mereka masuk maupun keluar, berkat-Mu Tuhan Kau hamparkan di hadapan setiap langkah umat-Mu. Kiranya Tuhan kasih setiamu bergulung-gulung melingkupi umat-Mu. Sinari umat-Mu dengan wajah-Mu Tuhan. Saya dengar telingamu dengan mendengarkan doa seruan umat-Mu. Ulurkan tangan kasih menghadirkan mujizat, memberi pertolongan pada saat mereka membutuhkan. Kiranya Tuhan, anugerah dan kasih setiamu Tuhan saya menyertai, melimpahi umat-Mu dengan rahmat-Mu. Biar Tuhan, kiranya Tuhan kenyangkan umat-Mu dengan kebaikan dan kemurahan-Mu, berkati dan kemakmuran, kesehatan, umur panjang amat, tapi berkati dengan hati yang cinta dan takut akan Engkau. Berkati juga lingkungan di mana umat-Mu tinggal berada dengan kesejahteraan, setiap kesejahteraan lingkungan umat-Mu lah kesejahteraan umat-Mu juga Tuhan. Berkati bangsa negara kami Indonesia, selamatkan bangsa kami Tuhan dari bencana, dari petaka yang mengerikan yaitu radikalisme maupun Tuhan ekstremisme. Biar Tuhan Engkau yang berdaulat atas bangsa ini, Kau selamatkan bangsa ini Tuhan. Ide-ide pemikiran-pemikiran Tuhan dari setan Engkau patahkan, Kau singkirkan dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan hanya ide ilahi saja yang bertumbuh subur di negeri ini. Dan Kau jadikan gereja-Mu GBDP Allah, demikian juga jemaat-Mu Tuhan dan gereja-gereja lain Tuhan menjadi alat untuk menuai, menjangkau jiwa-jiwa.
Menyerahkan umat-Mu kuasa-Mu Tuhan, pakailah kami menjadi alat untuk memberitakan kabar baik kepada segala bangsa. Berkati Gabriel Rahmatullah Tuhan, jadikan tempat ini menjadi tempat di mana diagungkan, dimuliakan, dirindukan, didambakan, dan di tempat itu Engkau memulihkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Menyerahkan juga Tuhan persembahan-persembahan telah persembahkan umat-Mu Tuhan. Kiranya semua kehidupan yang harus berkenan darah-Mu, terimalah dan berkatilah. Agar dapat digunakan untuk melakukan kerjaan-Mu di tempat ini amat lebih seluruh penjuru dunia. Balaskan berlipat legada setiap tangan sudah memberkati Engkau Tuhan. Dengan persembahan-persembahan yang mereka tabur dan mereka persembahkan kepadamu. Bukakanlah tingkap-tingkap berkat langit dan curahkanlah berkat saya berlimpah-limpah bagi mereka yang mengembalikan persepuluhan milik-Mu Tuhan. Jangan ada kekurangan bagi umat-Mu, tapi biarlah hidup sejahtera, bahagia, tentram, dan damai oleh karena kasih setia-Mu menyertai umat-Mu Tuhan. Pelayan-pelayan-Mu dengan setia Engkau Tuhan, Engkau berkati, Engkau balas diberikan apa yang mereka kerjakan bagi-Mu. Berdoa juga salah satu untuk Pak Handoko yang saat ini sedang berkabung oleh karena salah satu tantenya Tuhan yang dipanggil oleh yang saudaranya dipanggil oleh Engkau ke pangkuan-Mu. Biar Engkau berkati penghiburan dan kekuatan bagi keluarga yang sedang berkabung ini. Demikian juga perjalanannya ke Solo maupun juga kembali ke Bekasi, Engkau sertai, Engkau kawali pagari dengan kasih setia-Mu. Sehingga oleh Tuhan berkat kasih sayang dan kemurahan-Mu Tuhan, Pak Handoko boleh berkumpul dengan keluarga untuk meninggikan mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa, kami bersyukur padamu. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kepada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah akan segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa masuk kami dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat saleh-saleh kekasih dan penghormatan Tuhan, angkat kedua tanganmu dan arahkan hatimu kepada Allah yang kudus, pemelihara penyelamat jiwamu. Pulang dengan sukacita, terimalah berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia pengorbanan yang tulus dari Putra yang tunggal, kasih sayang penyertaan dan kasih sayang Roh Kudus memelihara engkau berkatimu, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan menjemput gerejanya, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah.